Halo, assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Surau TV sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua di pagi hari ini. Kita bisa kembali menyapa Anda dalam program Tanyakan pada Ahlinya dengan tema bisnis kontemporer bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Syekh Erwandi Tarmizim Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah terhubung bersama kita dari studio. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah baik akhir. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di pagi hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa pada program live kita di pagi hari ini dengan tema bisnis kontemporer, Anda sekarang bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda yang bisa disampaikan baik melalui nomor telepon WhatsApp kami di 0856 93786050 atau bisa juga Anda sampaikan melalui fitur chat jika Anda terkendala sinyal, dan juga bisa Anda sampaikan pertanyaan Anda dalam website kami melalui website kami di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik pemirsa Surau TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa kita mulai acara kita di pagi hari, dan program Tanyakan pada Ahlinya dengan tema bisnis kontemporer di pagi hari ini adalah kerjasama antara Surau TV dengan Muslim Project X. Baik Ustadz, mohon kita bisa mulai Ustadz dari pertanyaan yang pertama Ustadz. Baik, bismillah Ustadz. Pertanyaan yang pertama Ustadz. Kali ini pertanyaan dari Ibu Munawaroh di Ciamis, Jawa Barat. Beliau menanyakan, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz ingin bertanya, sikap manakah yang lebih baik Ustadz? Kami memberi makan, pakaian dan juga kebutuhan yang lainnya kepada anak kami dengan seadanya, karena memang begitu keadaannya. Dan tentunya setelah kami berusaha, ya, bukan tidak mau memberikan yang terbaik, tapi memang kami sangat enggan untuk berhutang. Atau memang kita harus sebagai orang tua mengusahakan memberikan makanan dan juga pakaian atau kebutuhan lainnya dengan cara yang terbaik, ya, dengan makanan yang terbaik, akan tetapi kita harus berhutang. Mana yang terbaik Ustadz? Barakallahu fikum. Yang terbaik adalah tidak pernah berhutang. Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari berhutang. Berarti berhutang bukan satu hal yang baik. Bila ada kemampuan, penuhi. Bila tidak, apa yang ada asal terpenuhi, walhamdulillah. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami tadi oleh penanya kita Ustadz Ibu Munawaroh di Ciamis, Jawa Barat. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya. Kayak ini pertanyaan dari Bapak Adit di Kuningan, Jawa Barat. Beliau menanyakan, Ustadz, saya adalah seorang pedagang kue Ustadz, yang suka kuenya itu dijual kepada agen-agen kue. Jadi saat akan menitipkan di agen yang baru, biasanya sistemnya nitip terlebih dahulu Ustadz. Misalnya dititipkan di sana 10 bungkus, kemudian jika kuenya habis, terkadang agennya langsung minta banyak, misalnya sekitar 50 bungkus. Akan tetapi Ustadz, kue yang awal tadi, yang 10 bungkus tadi itu tidak dibayarkan dan dijadikan sebagai jaminan. Akan tetapi yang dibayarkan adalah yang 50 bungkus kue tadi. Nah, apakah 10 bungkus kue tadi saya lunasi saja Ustadz, biar tidak terjadi hutang piutang? Dan bagaimana jual beli semacam ini, apakah diperbolehkan dalam agama Islam? Begitu Ustadz, barakallahu fikum. Jaminan apa maksudnya? Dia yang produsen kue. Oh, dia yang nerima titipan kue. Dititipkan ke
pedagang atau agen Ustaz kuenya Berarti ini. dia produsen. Naam Ustaz. Lalu tapi 10 itu pembayarannya nanti kalau sudah selesai akad-akadnya gitu. Mungkin biar beli-beli lagi Ustaz, biar akad-akad berikutnya terjadi lagi mungkin. Berarti Anda memiliki piutang. Naam. Memiliki piutang tidak apa-apa, yang dilarang itu berhutang. Wabillahi taufiq. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Bapak Adit di Kuningan. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. Kali ini ada pertanyaan dari Mas Diputra dari Tangerang, Banten. Beliau menanyakan, "Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Saya sekarang bekerja di sebuah industri kreatif Ustaz, tepatnya di bagian e-learning untuk pembelajaran di perusahaan-perusahaan. Tetapi Ustadz terkadang di tempat kantor saya bekerja itu mendapatkan pelanggan atau klien dari perbankan. Nah, job desk saya adalah sebagai tim kreatif Ustadz, yang tugasnya adalah membuat konten-konten pembelajaran untuk karyawan-karyawan di perusahaan perbankan tersebut. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah pekerjaan yang saya lakoni ini diperbolehkan atau justru menjadi pekerjaan yang diharamkan? Jazakumullahu khairan. Kalau kontennya umum, bisa untuk karyawan bank, bisa untuk karyawan apapun, tidak ada masalah. Anda halal. Tapi kalau khusus karyawan bank, kontennya khusus, Anda buatkan. Ini tidak boleh. Termasuk Anda tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kepada Allah. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya kita Mas Diputra dari Tangerang, Banten. Dan kami kembali mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian yang mengikuti program ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung kepada Syekh Dr. Erwandi Tarmizi MA, pemateri kita di pagi hari ini, untuk menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung baik melalui WhatsApp kami di 0856 9378 6050 atau bisa juga Anda sampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik Ustadz, mohon izin kita beralih kembali ke pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Kali ini pertanyaan dari Ibu Aulia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beliau menanyakan, "Ustadz, ayah saya itu sudah lama tidak bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga itu tidak terpenuhi, dan ibu saya akhirnya bekerja untuk bisa menafkahi keluarga kami. Sebetulnya ayah itu masih kuat fisiknya Ustadz, ya. Dan ayah saya juga jelas-jelas tahu, ya, bahwa kewajiban mencari nafkah ada untuk keluarga. Tapi justru beliau malah santai-santai di rumah tanpa ada usaha lebih untuk mencari nafkah. Padahal dia pun memiliki hutang yang banyak berjuta-juta di luar sana Ustadz. Akhirnya ibu dan juga saya sebagai anaknya sering mengingatkan tentang hutang dan juga nafkah yang wajib diberikan, tetapi ayah tidak kunjung berubah. Saya sampai kesal dan tidak hormat kepada ayah. Mohon solusinya Ustadz, jazakumullahu khairan." Ya. Statusnya ayah itu mewajibkan anak birrul walidain. Ya, walaupun ayah itu tidak memberikan hak-hak anak-anaknya, tapi kewajiban anak tetap kepada orang tuanya. Ya, adapun nasihat kepada setiap orang tua, para laki-laki, para suami, para ayah, yang memberi rezeki Anda dan anak-anak Anda adalah Allah. Hanya Anda diminta keluar dari rumah bekerja, atau dari rumah bekerja mencari nafkah. Ya, yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban Anda mencarinya. Semoga para suami, para ayah mengerti kewajiban ini. Bila Anda lalaikan, Nabi SAW menjanjikan azab yang pedih yang akan diberikan oleh Allah. Kafa bil mari ithman ayyudayya man ya'ud. Cukup dosa melalaikan, tidak menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi,
cukup satu dosa itu mengantarkan seorang ke dalam neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas nasihat dan juga jawabannya ya. Semoga bisa menjadi nasihat tadi dan pencerahan bagi penanya kita Ustadz. Kembali beralih Ustadz, mohon izin ya ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Rodia. Beliau menanyakan, Bismillah, semoga Ustadz dan jamaah selalu sehat dan juga dalam perlindungan Allah. Afan Ustadz, ana mau tanya. Ana diberikan sebuah hadiah Ustadz berupa alat-alat untuk sholat. Akan tetapi yang memberikan hadiah tersebut kepada saya, yang saya ketahui adalah murni penghasilannya itu dari ribawi Ustadz. Nah, bagaimana status sholat saya Ustadz? Apakah sah? Begitu, jazakumullahu khairan. Allah ya barik. Murni dari penghasilan ribawi, dari mana Anda bisa memastikan murni? Ya. Maka ini hanya was-was. Beda kalau dia adik Anda. Anda tahu dia tidak ada pekerjaan lain. Pun istrinya bekerja di tempat ribawi. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan harta di luar itu tidak sampai 0, sekian persen. Itu baru ya. Tapi yang kas Anda tadi itu khawatir itu hanya was-was saja. Sholat Anda insya Allah sah. Ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami tadi oleh penanya kita Ustadz, barakallahu fikum. Kembali beralih Ustadz, mohon izin ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Melani di Pekanbaru. Beliau menanyakan, izin ana mau bertanya Ustadz, jika kita invest di bidang jasa sewa booth atau kontainer saat yang biasa dijadikan tempat usaha belakangan ini dengan harga sewa yang konsisten setiap bulan. Lalu dengan bagi hasil persentase ya, tentu saja nominalnya itu juga sama setiap bulan Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz, apakah diperbolehkan? Contohnya adalah dana invest dari investor itu dibuatkan box oleh perusahaan bidang jasa tersebut. Lalu disewakan box itu atau kontainer tersebut ke orang lain. Kemudian hasil keuntungannya dari penjualan box dan juga sewanya ini Ustadz itu diberikan kepada investor. Sehingga hasil keuntungannya itu yang diterima oleh investornya itu konsisten setiap bulannya. Karena jasa sewa dan tentu saja disewakan dengan nominal harga yang sama setiap bulannya. Apakah investasi semacam ini saat dengan hasil atau keuntungan yang diterima investor sama setiap bulannya ini diperbolehkan Ustadz? Barakallahu fikum. Boleh bila objeknya masih disewakan. Kalau nggak ada nyewa lagi, tetap dapat juga, ini baru haram. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Melani di Pekanbaru. Kembali beralih Ustadz, pertanyaan berikutnya kali ini dari Bapak Ari di Kampar Riau. Beliau menanyakan, Ustadz, saya ingin menanyakan tentang akad sewa atau ijaroh. Bolehkah kita menyewakan sesuatu kepada pihak kedua yang mana barang yang kita sewakan tersebut itu dibeli menggunakan uang dari pihak kedua? Misalnya seperti ini Ustadz. Sebuah lembaga pendidikan mengatakan bahwa separuh biaya masuk ya yang digunakan untuk membeli perlengkapan untuk santri-santri ya misalnya seperti lemari, kasurnya, ranjangnya dan lain-lain. Akan tetapi ketika santrinya lulus, justru barang-barang tadi tidak boleh dibawa pulang. Alasannya itu semua akadnya adalah sewa kepada santri-santrinya. Nah begini Ustadz, apakah diperbolehkan? Barakallahu fikum. Hai barik fiik. Anda tinggal bawa akad pertamanya tadi ketika bayar itu sewa atau beli. Ya. Wabillahi taufiq. Baik Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya kita Ustadz. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan yang berikutnya.
Kali ini pertanyaan dari Ibu Efnil di Pekanbaru Riau juga Ustaz. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana mau tanya Ustadz, Ana adalah seorang istri yang punya suami bekerja sebagai seorang PNS. Dalam penghasilan suami itu terdapat tulisan ada yang namanya tunjangan istri Ustadz. Nah, apakah istri ini sebagai seorang istri itu boleh menuntut untuk minta tunjangan tersebut kepada suami? Begitu Ustaz, jazakumullahu khairan. Boleh, karena itu memang subsidi yang diberikan oleh instansi tempat dia bekerja. Alhamdulillah itu. Baik, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan ya, atas jawabannya. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan yang berikutnya. Kayak ini pertanyaan dari Bapak Taufik di Jakarta Timur. Beliau menanyakan, Ustadz izin bertanya. Sebelumnya saya pernah menukar uang baru ya di bank melalui cara transfer Ustadz dalam satu majelis senilai 5 juta rupiah. Dan saya langsung terima uang cashnya 5 juta juga. Nah, apakah yang barusan saya lakukan itu termasuk riba atau tidak Ustadz? Selanjutnya, ketika saya melihat mutasi di rekening, karena saya menukarkan uang tersebut menggunakan kartu debit, ada tambahan 10.000 sebagai biaya admin dari bank, sebagai keperluan biaya cek saldo dan juga pencatatan di rekening. Apakah hal tersebut itu termasuk ke dalam riba Ustadz? Barakallahu fikum. Tidak. Allahu Akbar. Baik, karena biaya Ustadznya barakallahu fikum. Pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan juga pendengar sekalian atas partisipasi Anda menyampaikan pertanyaan. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam program-program berikutnya, dan kami ingatkan untuk terus saksikan program Tanyakan pada Ahlinya dengan tema bisnis kontemporer bersama materi kita Al-Ustadz Dr. Syekh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala setiap hari Kamis di jam 7:30 pagi. Dan terakhir, kami mewakili seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Barakallahu fikum. Sampai jumpa kembali pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.